Terlalu banyak nikmat Allah yang tidak bisa lagi kita hitung. Sebagaimana Allah kekalkan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah mampu. Sudah banyak yang kita nikmati dan akan terus kita nikmati sampai salah seorang di antara kita menemui ajalnya. Dari makanan, minuman, pakaian, oksigen, air dan apa saja. Dan nikmat terbesar tidak henti-hentinya kami mengingatkan diri kami dan jemaah sekalian adalah nikmat Islam dan iman. Dan saya yakin kita semua berkumpul di salah satu rumah Allah ini, sholat berjamaah, maghrib dan sebentar juga isya insyaAllah, dan duduk dalam majelis ilmu. Salah satu tujuannya adalah memperkuat Islam dan iman kita. Dan pertahankan ini saudaraku seiman sampai ajal datang. Sebagaimana Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Selalulah sembah dan tunduk kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Dan dalam ayat yang lain, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada satu-satunya manusia yang paling pantas untuk kita hormati di masa kita sekarang ini. Bahkan sampai menjelang hari kiamat dan akan menjadi pemimpin seluruh anak Adam di dunia dan di akhirat. Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah dengan 10 salam. Dan juga tentunya akan ada pemenuhan kebutuhan, ada pengampunan dosa dan sekian banyak keutamaan dari salam hormat kepada manusia terbaik ini. Dan tidak kalah penting adalah sebagai balas jasa kita setelah beliau menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya. Semua untuk agama ini. Tidak asing buat kita 13 tahun di Mekah. Semuanya dengan hinaan, cacian, bahkan puncaknya diusir dari kampung halaman di Mekah. Dan 10 tahun di Madinah penyempurnaan agama sehingga sampailah kepada kita dan kita bisa jadikan sebagai pegangan hidup. Maka sangat wajar setelah mengucapkan Alhamdulillah bersyukur kepada Allah, kita juga mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa, ikhwani dan akhwati fillah, di pekan pertama, Rabu dan pekan kedua kita membahas dosa-dosa besar. Dan pada pekan lalu Alhamdulillah kita sudah membahas menunda, bahkan menolak memiliki anak yang juga disinggung oleh para ulama tentang masalah ada yang berhukum haram, ada yang sifatnya makruh dan sudah panjang lebar kita paparkan. Dan sekarang kita masuk pekan ketiga, seperti biasa kita ada inspirasi hijrah. Kita mendatangkan teman-teman kita kaum muslimin yang memang mau bersedia tentunya kita undang. Dan jazakallahu khair, hari ini Ustaz Ami datang untuk menjawab undangan kami dan diisi dengan 3 poin dasar. Kita lebih mendalam mengenal beliau secara pribadi, nama, keluarga, background pendidikan. Kemudian kira-kira kapan beliau mulai mengarahkan hidupnya ke agama ini setelah sebelumnya yang kami dapat informasi Ustaz Ami di jurusan nuklir ya. Ya, kemudian nanti yang terakhir adalah apa kiat-kiat istiqomah sehingga beliau tetap bisa bertahan dan mau bergerak di dakwah ini, dan tentunya teman-teman bisa ambil pelajaran. Dan insya Allah pekan keempat dan kelima biasanya kita tanya jawab apa yang sudah masuk di media atau yang sedang viral di masyarakat kita yang kira-kira butuh tanggapan juga dari kami. Baik, itu mungkin dari kami insya Allah teman-teman sekalian. Kita ikhlaskan niat dan sama-sama kita menyimak dan lebih mengenal tokoh yang sedang kita undang. Fadal, kalau untuk mengenalkan diri dulu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li majdih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan malam ini Allah kumpulkan kita dengan punya semangat sama-sama ingin memperbaiki diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan forum kita sebagai forum yang barokah. Tidak lupa kita menghaturkan salawat dan salam untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar beliau dalam membimbing umat sehingga kita bisa mendapatkan indahnya Islam sampai detik ini. Dan juga tidak lupa kami menghaturkan jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Khalid bin Zaid Basalamah hafizahullahu ta'ala wara'ah yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa belajar di masjid ini. Berbicara tentang sejarah pribadi saya,
barangkali tidak ada yang menarik untuk dibahas. Karena mungkin saya dan Bapak Ibu kurang lebih punya latar belakang yang sama, berawal dari orang yang dulunya nggak paham apa-apa, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita pemahaman tentang masalah agama. Jadi kalau sejarah saya ditulis gitu, orang nggak bakalan tertarik untuk membacanya. Ada satu poin pertama yang ingin kita tekankan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas para nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengatakan, ulaikal ladzina hadahumullah fabihudahu muqtadi. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, dan dengan kepribadian dan petunjuk mereka ikutilah. Maka kita jadikan manusia nomor satu sebagai idola adalah Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lainnya. Selanjutnya kalau misalnya ada salah satu di antara kita yang diberi oleh Allah mungkin kelebihan dari sisi A, kelebihan dari sisi B, dan Anda barangkali tertarik untuk melihat lebih dekat, barangkali Anda bisa berkenalan dengan yang bersangkutan. Nah, saya diminta oleh beliau untuk memperkenalkan diri. Baik, nama asli saya sebagaimana yang tertera dalam pengumuman kajian, Ammi Nur Bais, itu bukan nama pena, tapi itu nama lahir. Bapak menyampaikan penjelasan Ammi itu dari kata am, yang kata beliau artinya umum. Nur berarti cahaya, sedangkan ba'ith artinya pembangkit. Pembangkit cahaya umum, Ustaz. PLN. Wallah. Ada sebagian teman-teman yang curiga, ini benar nama asli, tak tunjukkan KTP, nama asli saya. Nama asli saya Ammi Nur Bais. Kalau kunyah saya Abu Yahya, walhamdulillah Allah karuniakan kepada saya satu anak laki-laki yang masih usia 2 tahunan namanya Yahya. Kemudian berkaitan dengan asal saya berasal dari satu kecamatan pelosok namanya Kecamatan Paciran di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Rumah saya dengan laut kurang lebih 200 meter. Dan waktu kecil saya berkali-kali tenggelam. Alhamdulillah selamat, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Maka bisa ketemu dengan teman-teman di sini. Berarti antum ahli berenang nih. Dulu gagal berkali-kali, Ustaz. Dan mengenai orang tua saya, bapak saya tukang kayu, ibu saya penjual kue. Ada makanan seperti kerupuk tapi dipres. Orang mungkin nyebutnya kue dolar. Ibu saya kerjaannya itu. Walhamdulillah. Bapak dan ibu pendidikan terakhir yang saya tahu SMA. Dan saudara-saudara saya, kita bertiga, saya sebagai anak pertama. Sementara 2 adik saya, satu ada di Jogja, yang satunya masih berada di Lamongan. Walhamdulillah. Tidak ada yang istimewa. Ya, ini bentuk tawadhu beliau. Dan saya juga baru tahu kalau ada PLN ya. Apalagi beliau mengambil dari akhir nama mundur ke belakang ke depan ya. Tapi kalau dari depan beda Ustaz ya? Beda Ustaz. Ya. Kalau dari depan umum duluan. Berarti antum memang dari background umum baru ke agama gitu Ustaz? Masya Allah. Kalau dari sisi pendidikan sebenarnya dulu waktu SD, SMP sampai SMA saya di perguruan Muhammadiyah. Dan lingkungan kami di Paciran itu dikenal sebagai kampung santri. Kanan kiri kita ada kurang lebih 5 pesantren. Ada yang besar, ada yang kecil. Saya sendiri sekolah di perguruan Muhammadiyah, tapi beberapa guru saya yang non formal itu Kiai NU. Saya dulu waktu SD sempat setoran hafalan kepada salah satu tokoh NU di kampung, dan saya juga sempat ikut beberapa kajian KNU seperti membaca kitab Bulughul Maram itu di usia SMP, dan sempat mengikuti kajian Ta'limul Muta'allim, Thariqat Ta'allum, itu juga dari salah satu tokoh NU di kampung. Nah, sehingga kalau mengenai background pendidikan agama dari kecil kami sudah mengikuti. Tapi dulu saya tidak ada cita-cita untuk jadi seorang dai atau jadi seorang ustadz. Bahkan saya masih ingat bapak dulu sempat meminta saya untuk kuliah di Libya. Tapi saya tidak bersedia. Saya pengen
kuliah di ilmu umum. Karena waktu SMP dan SMA ada kesukaan untuk belajar matematika, fisika sama kimia. Dan kemudian ketika lulus SMA, saya diterima di UGM. Salah satu guru saya menyarankan sebaiknya kamu mengambil jurusan teknik nuklir. Yang awalnya nggak tahu sama sekali di nuklir itu ada apa. Tapi begitu masuk, ya sudah saya nikmati sampai selesai. Alhamdulillah. Sampai selesai S1. Sampai selesai S1. Baik, teman-teman sekalian, mungkin kalau ada yang bertanya kenapa saya pribadi tidak banyak bertanya tentang atau memperkenalkan narasumber kita. Karena saya khawatir pribadi jangan sampai saya salah menyebutkan nama, maka seringkali kita suruh tamunya yang berbicara langsung. Karena kan tadi agak ganjil kalau saya yang terjemahkan PLN tadi kan, tapi kalau udah langsung dari orangnya nggak masalah gitu ya. Baik Ustaz, mungkin teman-teman banyak melihat antum di media, antum tampil membahas masalah fikih, dan itu tidak asing bagi kita tentunya, sehingga memang tetap perlu Ustaz, untuk memperkenalkan background antum, sehingga teman-teman yang mungkin tadi antum bahasakan tidak beda dengan kami, mereka juga termotivasi. Tujuannya inspirasi hijrah itu adalah bagaimana memotivasi teman-teman yang mungkin orang tuanya bukan background agama. Kalau tadi antum bilang beliau bergerak di bisnis kue misalnya, walaupun kecil-kecilan, atau tadinya hidup di lingkungan pendidikan umum, semua itu dibutuhkan untuk ditahu Ustaz, supaya orang tidak berpikir semua Ustaz itu memang dari kecil sudah di pesantren. Ternyata tidak di pesantren pun, tamat selesai S1 jurusan umum pun belum terlambat untuk bisa belajar agama. Itu kurang lebih gambarannya Ustaz. Baik, jadi waktu saya kuliah saya belum bisa membaca kitab gundul. Namun waktu itu saya tinggal di sebuah pondok. Nah, pondok ini gratis Ustaz. Tidak jauh dari kampus, dan saya niatnya ingin membantu orang tua biar tidak menjadi beban beliau untuk biaya tempat tinggal. Di pondok itu gratis, bisa makan gratis dan seterusnya. Akhirnya saya berusaha untuk bertahan tinggal di pondok itu. Nah, pondok ini pendidikan utamanya adalah menghafal Quran, dan ada satu program khusus untuk mahasiswa yang waktu itu diselenggarakan oleh Al-Ustadz Aris Munandar, hafizahullah. Beliau mengajarkan kami, dan waktu itu sama-sama mahasiswa, cuman beliau lebih senior. Beliau mengajarkan kami kumpulin para mahasiswa yang lain untuk kajian setiap malam dari mulai jam 8 sampai jam 10. Itu tiap hari tanpa libur. Dan itu ujian yang paling berat. Jadi di tengah kajian pulpen jatuh, kitab jatuh, itu biasa Ustaz. Karena saking ngantuknya. Saking ngantuknya. Banyak sekali teman-teman yang ketika ikut daftar bareng saya yang mereka nggak sanggup terus keluar dari pondok itu. Pada waktu saya ikut kajian itu nggak ngerti sama sekali. Jadi cuman buka buku, buka kitab bahasa Arab, kemudian beliau menerjemahkan perkata, saya ikuti terjemahan perkata itu, tapi saya ketika disuruh baca saya nggak bisa. Sampai akhirnya kurang lebih di semester yang ketiga, berarti kurang lebih 1,5 tahun, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi saya untuk bisa mengikutinya. Dan sejak saat itu saya bisa membaca kitab gundul. Kebiasaan saya, ini kitab bahasa Arab, ini kamus, namanya kamus Mahmud Yunus, yang tipis itu ya. Sehingga saya selalu membuka kamus kalau melihat ada kata yang saya nggak paham. Saya tulis satu kata demi kata terjemahannya, pembiasaan-pembiasaan seperti itu akhirnya menambah kosakata dan mufradat yang saya miliki. Alhamdulillah dari situlah kemudian sedikit terbantu ketika ketemu kata-kata yang semisal. Nah, salah satu di antara pengaruh terbesar kenapa saya punya ketertarikan di situ. Dulu awal-awal ketika saya belajar ilmu agama, seperti nggak pernah masuk. Bahkan materi itu seolah-olah menolak. Kenapa ada materi seperti ini? Belum bisa saya terima. Sampai satu ketika, pada saat waktu istirahat, setelah kajian, jadi kurang lebih jam 10 malam itu, rak sebelah saya itu punya teman, rak buku. Di situ ada satu buku yang isinya membahas tentang tata cara sholat. Saya sebenarnya tidak sengaja untuk pinjam buku itu. Cuman saya tertarik melihat judulnya, tata cara sholat kok ada yang tebel kayak gini. Karena biasanya yang saya jumpai tata cara sholat yang tipis-tipis. Akhirnya saya pinjam buku itu. Saya baca dan saya merasa
baru pertama kali ini saya melihat ada buku yang menjelaskan tentang tata cara sholat lengkap dengan dalil. Gerakan A disebutkan dalilnya, bacaan B disebutkan dalilnya, bacaan C disebutkan dalilnya, dan penulis kadang menyebutkan ada sekian versi dalil, ada sekian versi bacaan. Sejak saat itu saya punya ketertarikan untuk ingin memperbarui sholat saya. Karena ada banyak hal baru yang belum pernah saya jumpai. Dan salah satu faktornya adalah kita makin yakin dengan adanya dalil yang disebutkan oleh penulis. Akhirnya saya penasaran dengan isi buku ini. Saya baca buku itu selesai kurang lebih 3 hari. Buku itu judulnya Sifat Sholat Nabi SAW. Sejak saat itu ada ketertarikan untuk sering membaca hadis. Maka saya baca Riyadhus Shalihin, dan alhamdulillah di pondok itu juga ada program membaca hadis tiap habis duhur. Baru sejak saat itulah ada ketertarikan untuk serius belajar Islam. Sehingga yang sebelumnya saya ingin berada dalam posisi tetap belajar ilmu umum, kalau bisa bahkan lanjut ke jenjang berikutnya di ilmu umum. Begitu ada ketertarikan untuk belajar ilmu agama, jadi sedikit bergeser konsentrasi yang sebelumnya saya lakukan. Dari situlah kemudian saya ingin mendalami ilmu agama. Mungkin sebelum jauh ke sana Ustaz Ami, umur antum berapa sekarang? Lahir tahun berapa? Sekarang kurang lebih 42. 42. Baik. Berumah tangga umur berapa? Saya menikah umur 24. 24. Antum umur berapa? Jangan sampai sudah ada 26 di sini belum nikah, 27. Ada yang 40 kali. Baik Ustaz. Masuk jenjang pendidikan dulu tadi. Antum kan bilang di Muhammadiyah ya, SD, SMP, SMA begitu ya. Setelah tamat, antum masuk di universitas mana? Lulus SMA saya di UGM. Di UGM. Di Teknik Nuklir itu. Di situ tahun berapa masuknya? 2002. Ustaz. 2002. Selesai sampai S1 berarti ya? Selesai. 2006 saya lulus, 2007 wisuda. Terus waktu mulai kenal kajian tadi Ustadz Aris, Hafizahullah misalnya, itu mulai tahun berapa? Di tingkat berapa kuliah? Semester pertama saya sudah kenal beliau dan ikut majelis beliau. Apa sebabnya pemicu antum mau hadir majelis? Kan sekarang arahnya lebih kepada pendidikan umum tadinya. Apakah ada lingkungan teman-teman yang mengajak misalnya? Jadi awalnya majelis itu ada di dalam pondok. Awalnya saya cuma pengen tinggal di pondok itu biar nanti dapat keringanan, tidak keluar biaya untuk kuliah. Dan saya nggak betah di majelis itu. Teman-teman yang pada keluar itu, saya juga pengen keluar. Cuman saya berusaha untuk sabarlah di sini. Artinya pondok ini menerima siapapun dari luar yang ambil kuliah umum, yang penting mereka ikut taklim yang jam 8 sampai jam 10 malam itu. Betul. Jadi itu aja syaratnya. Syaratnya harus berada di pondok dari jam 6 sampai jam 6. Jam 6 malam sampai jam 6 pagi. Sehingga ada 2 program yang didapatkan oleh mahasiswa. Kajian malam jam 8 sampai jam 10 itu. Dan yang kedua tahfidz setelah subuh. 2 ini wajib. Kalau nggak ikut ini ada ya konsekuensi. Kalau terlalu sering bisa dikeluarkan. Itu berarti mulai dari tingkat 1 kuliah? Mulai dari semester 1. Semester 1. Berjalan berapa lama Ustaz? Sampai antum akhirnya tadi menemukan buku sifat sholat itu. Itu sifat sholat buku Syekh Albani bukan? Betul. Baik. Jadi saya menemukan buku itu kira-kira di semester yang kedua. Ketertarikan untuk serius belajar agama dimulai dari situ. Jadi awalnya kita nggak betah. Jadi di majelisnya Ustadz itu, apalagi dengan ngantuknya tadi, Ustadz. Kalau Ustadz lagi libur itu bahagianya luar biasa, Ustadz. Masya Allah. Dan nggak pernah libur. Liburnya cuman pas Ustadz Aris kajian di luar. Wah itu senang sekali kita. Ustadz Aris kajian di luar, libur, alhamdulillah itu senang. Karena ketertarikan untuk belajar belum ada ketika itu. Ilmu bagi kami ketika itu paksaan. Sehingga saya sendiri merasa forum ini yang paling saya tidak suka. Makanya ketika itu, karena kajian dari jam 8 sampai jam 10 itu ujiannya adalah ngantuk. Saya selalu punya prinsip siang harus tidur. Sampai saya ingat itu, waktu kuliah siang jam 1, saya tinggal keluar ke musola tidur saya. Dosennya nyari. Yang nuklir? Nuklir, di UGM. Jadi saat jam 1, kalau nggak salah kuliah mekanika fluida itu waktu itu. Dosennya sampai nyari, di mana ini kok orangnya selalu hilang. Karena kalau saya nggak tidur siang, nanti malam saya nggak bisa. Ngantuk? Pasti ngantuk.
Sekarang di Ma'had itu sendiri, selain program tadi baca kitab, kan baca kitabnya pasti pilihan ya. Kitab tertentu tadi diterjemahkan tertentu. Itu berseri atau misalnya dia tiap hari berganti-ganti judul kitab, misalnya fikih, hadis, tafsir gitu atau gimana? Karena kita kan mulazamah ya, sehingga kitab apa yang dibahas itu pilihan dari Ustadz. Begitu selesai kitab 1, nanti Ustadz akan mencarikan kitab 2, kitab 3, dan itu tidak murattab, tidak teratur. Kadang masalah usul fikih, kadang masalah akidah, kadang bicara masalah manhaj, sehingga berbeda-beda antara satu kitab dengan kitab yang lain. Banyak yang ikut Ustaz, mahasiswa? Yang ikut kurang lebih belasan, sekitar 15 atau 16 orang. Terbuka juga buat akhwat waktu itu? Nggak ada Ustaz. Berarti pesantren? Di ruangan khusus untuk ikhwan saja. Ikhwan saja. Antum masih ingat buku-buku apa saja yang dibedah waktu itu? Yang pertama, dan itu nol sama sekali saya nggak ngerti. Beliau membahas tentang syarah qawaid fiqhiyah Syekh Sa'di. Oh, Masya Allah. Itu saya nggak ngerti sama sekali, Ustaz. Tapi saya ikut. Dan salah satu prinsip saya ketika belajar, kalau kamu nggak ngerti, ditelan apa adanya. Akhirnya saya ikut dan beliau bicara apa, saya catat. Sekian tahun berikutnya baru saya paham. Buku itu masih ada dan ketika saya baca, ini catatan saya dulu. Maka saya selalu menyarankan kepada teman-teman, kalau Anda misalnya belajar apapun, kalaupun nggak ngerti, jangan mutung. Ketika Anda mutung, itu sama dengan Anda menutup diri, tidak akan pernah kenal selamanya. Tapi saya punya prinsip, kalau nggak paham, telan apa adanya. Jadi tetap saya catat, sekian tahun berikutnya, saya baru paham. Buku yang kedua, Syarah Ushulus Salasah, Syekh Utsaimin, itu agak sedikit ngerti ketika itu. Karena ketika beliau kasih penjelasan, lebih relate dengan kehidupan nyata. Kemudian buku yang ketiga, itu ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Imam, ulama Yaman, judulnya tentang Hukmul Intikhabat, hukum masalah pemilu. Dan ketika membahas buku ini, saya lebih nggak paham. Karena baru belajar tapi sudah menyinggung masalah politik. Karena pembahasan tentang pemilu, tentang demokrasi, ini apa kitab. Tapi saya cuma ikuti saja. Di situ yang saya harapkan adalah setiap kosakata yang disebutkan oleh Ustadz saya catat. Sehingga berarti poinnya antum bertahan di situ, mengikuti walaupun tidak suka, kurang paham, hanya karena untuk bertahan supaya meringankan orang tua. Salah satu di antara tujuan besarnya. Ada motivasi lain nggak Ustaz? Selain meringankan orang tua, mungkin antum lihat ada teman-teman antum yang motivasi antum begitu. Yang saya harapkan dari pondok itu adalah bisa menghafal Quran. Saya dengan keinginan untuk menghafal Quran itu di antara yang membuat saya bisa terjaga untuk tetap akrab dengan yang lain. Dan belum ada ketertarikan untuk baca kitab, untuk membahas masalah ilmu-ilmu yang dikutip oleh para ulama. Berarti kajian subuh tahfidz Quran itu lebih antum fokus? Lebih saya sukai ketika itu. Setoran hafalan Quran. Nggak ngantuk? Kalau itu enggak. Dan saya senang belajar setelah subuh. Sehingga habis subuh, walaupun tidak ada kegiatan, pokoknya jangan sampai mepet kasur. Itu bahaya, Ustaz. Makanya kajian di ANB Channel itu dominan setelah subuh. Kalau tadi belajar qawaid fiqhiyah, baik usul salasah tadi, misalnya itu atau hukum intikhab tadi yang antum sebutkan, atau mungkin beberapa buku antum pelajari, kan ini dalam kondisi antum tidak suka Ustaz, tapi antum tetap ikuti. Dan metodenya tadi antum bilang bercampur. Karena qawaid fiqhiyah sih saya melihat kalau dulu kami masih di Madinah itu belajarnya di syariah pun mungkin 3 kuliah, 4 kuliah ya. Tapi pemula sudah dimulai itu memang pasti akan menjenuhkan. Tapi kalau dalam tahfidz Quran yang antum bilang subuh, itu ada metode tertentu yang digunakan? Di tempat kami tidak ada. Jadi dibebaskan dan tidak ada target untuk yang mahasiswa. Jadi di pondok itu ada yang mulai dari kelas SMP sampai kelas mahasiswa. Dimulai tahsin dulu atau enggak? Dulu bagi yang tidak bisa baca, sadar diri sehingga dia harus tahsin itu pun ke temannya, tidak langsung ke ustadz. Dan alhamdulillah karena saya dulu di perguruan Muhammadiyah sudah diajari tentang bagaimana cara baca Quran yang benar, sehingga waktu mondok tidak harus melalui tahapan tahsin. Jadi sudah langsung tahfidnya? Sudah langsung tahfidz. Antum terus menghafal berapa lama sehingga menyelesaikan? Sepanjang kuliah, jadi kekuatan menghafal bertahan sampai sebelum menikah.
Itulah salah satu di antara resiko menikah. Dan alhamdulillah kesibukan karena tidak ada, sehingga waktu-waktu kosong ya banyak kita gunakan untuk murojaah. Artinya proses dari 2002 tadi, awal semester itu sudah mulai hafal Quran sampai selesai kuliah? Sampai selesai kuliah. Selesai hafalnya? Enggak sampai. Oh, belum saya selesai. kurang lebih dapat 8 juz. Oh, alhamdulillah. Dan saya menyesal kenapa tidak sampai selesai. Masih ada Salah satu waktu di antara sekarang. yang betul sekali, cita-cita saya yang belum tercapai adalah menghafal Quran. Saya Ya. ingin sekali bisa menghafal satu Quran. Biasanya memotivasi orang kalau niatnya seperti itu, buka ma'had tahfidz. Nah, Karena mau nggak mau akhirnya sering ke situ. ikut-ikutan menghafal. Ikut-ikutan. Baik. Terus kemudian antum sudah mulai menghafal sampai tamat tuh kuliah. Ini di tingkat 2 kuliah tadi kan mulai tertarik dengan baca-baca kitab tuh. Betul. Jadi terus berjalan sampai prosesi menikah. Alhamdulillah, begitu saya ada ketertarikan untuk belajar, barulah bisa menikmati kajian. Jadi yang awalnya merasa, ya boleh disebut tersiksa, nggak nyaman. Jadi setiap kali kajian tuh berkali-kali lihat jam. Kapan jam 10? Kapan jam 10? Sementara jamnya ada di belakang saya. Jadi ustadznya di depan lihat jam, kita kalau lihat jam kan nggak boleh, Ustaz. Kalau berkali-kali lihat jam nanti akan disinggung sama beliau. Dan baru bisa menikmati di semester yang ketiga. Nah, ketika saya sudah bisa menikmati di saat itulah seperti kita menyantap makanan. Kajian mendapatkan ilmu yang baru, Masya Allah. Kayak orang makan, Ustaz. Merasakan kelezatan ilmu. Sebelumnya tidak sama sekali. Dan itulah pengaruh dari hidayah bagi saya. Berarti penyebab utamanya pemicu karena baca sifat sholat tadi. Betul sekali. Hanya karena bacaan itu saja. Saya mungkin bisa sebut karena itu, Ustaz. Dan ternyata yang punya pengalaman seperti ini ada banyak. Termasuk diantaranya Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini rahimahullah. Itu kan pemicunya karena membaca buku sifat sholat Nabi SAW. Makanya mungkin teman-teman juga bisa merasakan. Ketika Anda punya ketertarikan untuk belajar sholat lebih serius, Allah Subhanahu Wa Taala bukakan hidayah untuk yang lain. Dan betul apa yang disabdakan Nabi SAW, amal yang pertama dihisap adalah salat. Ketika baik, seluruh amal itu baik. Ternyata penjelasannya ada di sini. Jadi saat kita punya ketertarikan untuk memperbaiki salat, Allah kasih hidayah kita untuk memperbaiki amal yang lain. Makanya hisap salat baik, amal yang lain jadi ikutan baik. Jadi kalau antum mau mengambil kesimpulan dulu sebelum kita lanjut. Berarti background keluarga, walaupun bukan dasarnya agama, background juga anak-anak walaupun bukan dasarnya dari pesantren secara khusus gitu ya, tapi tetap bisa saja terbentuk terarah menuju ke agama. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil tadi, bagaimana pesan beliau sebenarnya tidak mau tidak mau membebankan orang tua. Saya sih menangkap kesimpulan Ustaz, kemungkinan besar dari situ ada keberkahan yang membuat akhirnya antum jadi tertarik untuk melanjutkan kitab tadi. Karena niat baik tetap ada ya untuk tidak membebankan orang tua. Karena kalau tidak mungkin antum bisa lari seperti teman-teman tadi. Jadi teman-teman kalau lagi belajar mungkin ada saatnya kita hadir di pengajian, tidak semua bisa kita tangkap. Tidak semua juga kita bisa amalkan apa yang kita dengar. Mungkin setelah sekian kali kita hadir baru kita tertarik. Berapa banyak orang di antara kita sebuah hadis diamalkan setelah 10 kali dia dengar. Setelah 20 kali dia dengar. Maka jangan berhenti untuk itu. Karena bisa saja kita tersentuhnya kita tidak tahu hidayah itu datang kapan. Ya kan? Kemudian juga yang ketiga, lihat lingkungan. Kalau tadi ada kegiatan-kegiatan bagi teman-teman yang bergerak di jurusan umum, di kampus-kampus, cobalah aktif ya di pengajian-pengajian yang ada. Karena mungkin orang tua antum menuntut antum untuk masuk jurusan umum, antum pun memang suka misalnya di situ. Tapi kalau kita lihat dari kehidupan Ustadz Ami dan sebelumnya juga Ustadz Muhammad Abdul Tausik Al-Habibahumullah, semuanya itu kan sama ya. Karena jurusan umum kuliah, tapi dari sisi lain juga tetap menuntut ilmu agama. Nah ini hal yang penting yang harus digarisbawahi. Saya ingat dulu ke tahun 1998 dulu, pertama sekali kami balik dari Madinah, itu di kota Makassar ngisi di beberapa kampus. Di Unhas, di UMI, di kampus-kampus di kota Makassar. Saya melihat sebenarnya yang menggerakkan kajian-kajian mahasiswa itu memang sebagian orang saja. Yang memang punya kepedulian. Sehingga mereka mengundang ustadz-ustadz datang, lalu dipanggillah mahasiswa. Berapa banyak orang yang datang hanya karena mau tahu aja awalnya.
atau diajak sama temannya. Tapi karena dia merasa nyaman setelah ikut kajian, akhirnya dia continue. Nah ini cuma butuh segelintir orang saja yang bergerak. Jadi jangan tunggu kalau di kampus antum tidak ada orang yang bergerak lalu antum diam. Nah, antum coba mengajak teman-teman yang ada kepedulian agama lalu membentuk itu. Ya, alhamdulillah kalau tadi ada Ustadz Aris buat pesantren di dekat kampus beliau di UGM. Tapi kalau tidak ada maka kita bisa membentuk itu. Saya ingat salah satu sepupu saya, beliau tinggal di Australia. Itu dia sekolahnya non muslim. Tapi pada saat dia lihat di sekolah itu ada beberapa orang muslim dan dia mau butuh sholat, dia coba lobby pihak sekolahnya, dia coba lobby kalau bisa mendatangkan orang yang bisa mengisi kajian dan akhirnya diizinkan. Ternyata ini hanya sekedar kepedulian dan Allah melihat itu, Allah menilai itu. Nah selanjutnya tadi sebab hidayah dari buku ya, ini salah satu poin yang penting teman-teman sekalian. Saya melihat Allahu alam hadiah yang paling besar yang kita kasih kepada orang itu ilmu. Lebih baik daripada antum hanya sekedar memberikan makanan, minuman, pakaian, itu juga boleh. Daripada hadiah-hadiah yang kita berikan. Tapi memberikan buku ini mahal sekali. Saya ingat dulu di kota Makassar, Ustaz Ami, ada salah satu dosen dari Ummul Qura. Beliau dapat tugas menjadi dosen terbang dari Saudi. Saya kenal baik beliau, ada 2 orang, satu dari Mekah, satu dari Hail. Nah, salah satunya ini, dia bernama Ali, kita panggilnya Syekh Ali waktu itu. Dia punya satu tradisi yang menarik di kota Makassar tuh. Setiap dia keluar sama istrinya, pergi ke mall, belanja bulanan, atau dia keluarlah menuju ke kampus kalau dia mau ngajar, dia tidak pernah lepas bawa buku saku. Orang sana biasa bilang kutaibat, tapi bahasa Indonesia. Apa saja yang dia mampu beli. Setiap ketemu orang, transaksi, dia tanya muslim, ya dikasih buku, dikasih buku, dikasih buku. Saya pernah tanya, kenapa? Kenapa kasih buku? Dia bilang mungkin kalau dia tidak baca, temannya baca, keluarganya baca. Mungkin dari 10 orang yang dikasih, mungkin 2 orang yang baca, itu sudah cukup buat saya. Menurut saya ini menarik gitu ya. Saya pernah satu kali punya pengalaman Ustaz Ami di Mekah. Waktu itu di salah satu guru Darul Hadis. Syekh Muhammad Jamil Zainu, saya nggak tahu beliau masih hidup atau tidak. Bukunya waktu itu ya, karya tulisnya sekitar 37 karya tulis. Beliau ngajar di Darul Hadis. Saya belum pernah menemukan buku, itu tertulis di depannya, semua muslim punya hak untuk mencetak. Nah, dan bagi yang berminat, silakan hubungi penulis. Ditaruh nomor telepon beliau. Maka saya telepon waktu itu, dan saya datang ke rumahnya. Beliau sudah tua, jenggotnya putih semua. Dan di Indonesia sudah banyak diterjemahkan bukunya Syekh Muhammad Jamil Zainu. Kemudian saya ngobrol lama. Saya bilang, Syekh, saya termasuk orang yang suka dengan buku-buku tulisan Anda. Terus dia apa masukannya, kita berdiskusi. Terakhir waktu mau pulang dia bilang, Khalid ambil ini buku-buku, bagi. Saya bilang saya nggak bisa. Bagasi saya di pesawat maksimal 30 kilo. Tapi saya coba ambil lah. Saya ambil setiap judul 20-20 piece. Waktu itu pikiran saya sederhana. Ya udah saya kebetulan waktu itu di Jeddah di rumah sepupu saya ada masjid dekatnya. Saya coba kasih ke masjid itu. Tapi ini satu pikiran yang terlintas begitu saja. Begitu tiba di Jeddah, saya ketemu sama remas lah anak-anak muda orang-orang Saudi di Jeddah di masjid itu. Lalu saya bilang, saya tadi ke Muhammad Syekh Jamil Zainu dan ini memberikan buku kepada saya. Saya nggak mungkin bawa ke Indonesia semua. Bagaimana kalau kita wakafin buat masjid? Taruh di sini aja. Oh dia bilang ide yang bagus, mereka bilang. Diambillah lalu ditaruh di rak-raknya 37 judul kali 10 buku. Berarti kan 370 buku. Nah itu ditaruh di situ. Lalu kemudian ada satu di antara mereka yang ngomong, itu makin memotivasi saya. Dia bilang begini, Khalid, kami ini tinggal di Jeddah. Kami nggak pernah terfikir ini. Padahal Syekh Muhammad Jamil Zainu cuma 70 kilo dari kami ke Mekah, dekat sekali. Tapi kami nggak pernah terfikir. Allah datangkan kamu untuk ambil buku itu taruh di kami. Dan mulai sekarang kami akan jalankan ini. Berarti kan kita hanya coba butuh juhud, upaya sedikit saja. Dan ternyata itu kita tidak tahu mungkin menjadi contoh. Saya sudah tidak tahu seperti apa perkembangan sekarang di sana. Tapi yang jelas ini salah satu ide yang bagus. Karena beliau dapat hidayah karena melihat buku tadi kan. Nah, tidak ada salahnya kita kalau silaturahim keluarga, mampir di satu musola lagi sholat, di kantor, dihadiahkan buku-buku. Minimal buku kecil aja, kayak tadi sifat sholat Nabi misalnya, atau yang semisalnya. Siapa tahu itu menjadi penyebab hidayah bagi orang lain. Ya, baik Ustaz Afwan, tadi kita cut sampai di situ dulu. Selanjutnya Ustaz, setelah antum mulai tamat kuliah, menikah nih, antum sudah mulai tertarikkan dengan agama.
Di saat itu sudah ada aktivitas dakwah? Saya diminta dulu di pesantren itu ada program pembinaan beberapa masjid di sekitar, dan alhamdulillah tahun 2005, berarti kurang lebih 3 tahun setelah saya kuliah dan belum lulus waktu itu, diminta untuk ngisi di sebuah masjid. Masjid itu jaraknya dengan pesantren kurang lebih 5 kilo. Pesantrennya Ustadz Aris tadi? Ya. Ya, oke. Dan sampai sekarang akhirnya saya tinggal dekat dengan masjid itu. Masya Allah. Sehingga dari 2005 sampai 2025, kurang lebih 20 tahun, saya sudah beraktivitas dengan penduduk situ. Dan studio ANB, rumah saya ada di kampung di mana masjid itu ada. Masya Allah. Kemudian juga sempat diminta untuk ngisi di beberapa masjid yang lain. Dan itu berawal dari Ini sebelum menikah? sebelum menikah, masih kuliah. 2005 saya masih kuliah. Dan itu berawal dari beberapa asatidah yang dulu sempat ngisi di sana, kemudian mereka lanjut kuliah ke Timur Tengah. Akhirnya ketika kosong saya yang diminta untuk ganti. Setelah itu tahun 2005, 2000 berapa nih menikahnya nih? 2006 saya lulus UGM. Nah, 2006 sampai 2008. Saya nikah di tahun 2008. 2006 sampai 2008. Sama gadis Lamongan juga? Bukan, Ustaz. Oh bukan, dari luar? Dari Klaten. Oh Masya Allah. Timurnya Jogja. 2006 sampai 2008 saya kerja setelah lulus dari kampus, kerja di laboratorium di kampus itu, lab analisis radioaktivitas. Dan di antara tugasnya ya membimbing beberapa mahasiswa yang ingin menggunakan lab untuk tugas akhir mereka. Kemudian 2007 saya ikut kuliah, Mediu itulah 2007. Tapi waktu itu ada learning centernya di Jogja, sehingga kita tidak harus ke Malaysia, dan ketika itu pembukaan pertama gratis, bahkan dapat uang saku. Di learning center itu kita bertemu langsung dengan ada mu'id ya, yang tentor, dan bahasa pengantarnya bahasa Arab. Pembiasaan saya untuk mendengar ceramah bahasa Arab, kemudian mendengar penjelasan bahasa Arab, sebenarnya sudah dimulai sejak 2004. Sehingga ketika di Mediu sudah terasa lebih ringan. Alhamdulillah. Itu berarti jurusan S2? S1. Oh diulangi lagi? Diulangi lagi, fikih dan usul fikih. Ambil jurusan fikih dan usul. Tahun 2007 sampai 2011. 2011. Antum lanjut lagi setelah itu? Tidak ada. Setelah itu kembali ke aktivitas? Berikutnya setelah lulus itu saya beraktivitas sebagaimana yang biasanya saya ngajar di pesantren, saya ngajar di beberapa masjid. Dan berarti kampus UGM tadi yang sudah ditinggalkan? Sudah selesai. Selain kegiatan dakwah ada kegiatan lain enggak Ustaz? Sempat dagang Ustaz. Dagang beras. Tapi rugi Ustaz. Alhamdulillah. Tapi masih berjalan? Dulu sempat ya kurang lebih 6 bulan lah saya jalani. Tahun berapa itu Ustaz? Awal-awal nikah 2008 ya, di pertengahan 2008. Sebelum saya punya anak waktu itu. Sekarang anak Yahya? Ada ya Yahya yang paling kecil. Masya Allah. Ada berapa orang anak Ustaz? Baru 4 Ustaz. Masya Allah. Baru 4 ya? Baru 4. Berarti ada target lebih? Insya Allah. Semoga istri antum mau gitu ya. Insya Allah. Baik Ustaz. Setelah selesai semuanya nih, kita sudah ambil kesimpulan bahwasanya antum dari umum, kemudian antum mulai tertarik dengan agama gitu kan, sehingga sampai antum aktivitas dalam dakwah. Untuk mempertahankan sekarang apa yang antum ketahui dari ilmu agama, sampai antum buat media gitu kan, dan tampil untuk menyampaikan kepada masyarakat dan umat Islam, apa yang mendorong antum ini, memotivasi supaya antum mau melakukan itu, sehingga kalau kita bahasakan mungkin lebih kepada istiqomahnya. Ini masuk waktu Isya, apa kita adzan dulu atau gimana? Kita lanjut sebentar. Lanjut sebentar. Baik. Kalau bicara tentang latar belakang dan motivasi kenapa saya bertahan di dunia dakwah ini, barangkali kurang lebih sama seperti dai pada umumnya, Ustaz. Ya, kita ingin menyebarkan apa yang kita tahu. Mudah-mudahan bisa mengambil peran sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang soleh masa silam. Karena kita tahu ilmu ini adalah anugerah. Makanya Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan namanya Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang kedua, 'Allamal Qur'an, baru khalaqal insan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Dan itu artinya bahwa nikmat pendidikan Al-Qur'an
lebih tinggi dibandingkan nikmat khalqiyah, nikmat penciptaan. Sehingga antara fisik kita dengan agama kita itu lebih penting agama. Sampai pada tingkatan seperti itu. Karena itu Allah dahulukan nikmat mengajarkan Al-Quran sebelum Allah menyebutkan nikmat penciptaan manusia. Nah, saya berharap sekali sebagaimana motivasi yang diberikan Nabi SAW, muallimunan nasal khaira, orang yang mengajarkan kebaikan bagi orang lain, yastaghfiru man fis samawati wal ard hatta al-hitan fil bahr, akan dimintakan ampun oleh semua makhluk yang ada di langit dan di bumi sampai ikan yang ada di lautan. Sehingga kalau seperti ini kita tidak ikut mengambil bagian, kita tidak berperan, kesempatan ini nggak ada. Maka sekecil apapun yang kira-kira itu bisa bermanfaat bagi orang lain, kita ingin sampaikan. Dan Nabi SAW ajarkan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun. Sehingga kalaupun misalnya menyampaikan tentang tata cara sholat, mungkin orang bilang, cuman kayak gitu saja. Kayak gitu saja mungkin bagi kamu, tapi bagi mereka yang mungkin sama sekali belum pernah ngerti, ini hal yang berharga. Berikan kebaikan bagi orang lain walaupun hanya dengan nge-share atau berbagi hal penting di grup-grup WA atau di grup-grup yang lainnya agar orang bisa mendapatkan kebaikan itu. Menjaga stabilitas ilmiah, ilmu yang antum sudah miliki, dan juga menjaga stabilitas iman dan amal saleh ini, apa yang antum susun program? Ada program antum susun harian misalnya? Kayak antum atur jadwal murajaah Qur'annya, antum atur mungkin untuk talaqi juga dengan beberapa masyayikh atau apalah ya? Ya, tidak ada sesuatu yang istimewa di diri saya ya dibandingkan dengan ulama-ulama kibar dan para asatidah yang mereka menggeluti bidang ilmiah lebih dalam. Cuman saya tertarik dengan biografinya Imam An-Nawawi. Imam Nawawi itu dikatakan oleh para ulama wa kana ta'siluhu tasnifan. Imam Nawawi itu belajarnya sambil menulis. Nah, metode itulah yang saya gunakan. Sehingga pertama saya sejak SMA itu sudah punya kecenderungan untuk senang nulis. Dan kemudian ketika kuliah itu masih saya lanjutkan. Cuman waktu itu tidak ada media yang saya punya. Saya tidak punya laptop, saya tidak punya komputer. Sampai akhirnya ketika Allah berikan saya laptop di kapan ya, sekitar 2010. Saya pegang laptop pertama. Baru setelah itu semangat menulis muncul kembali. Nah, dari situlah apa yang saya pelajari, saya tulis. Dari tulisan itu, sebagian kita sebarkan di web. Dulu kami taruh di web konsultasi syariah. Kemudian sebagian saya kumpulkan sehingga jadi buku. Sehingga kami punya keinginan untuk banyak nulis buku. Itu sebenarnya sebatas mewadahi apa yang sudah kita baca. Hasil apa yang saya baca itulah yang saya kutipkan di buku tersebut. Dengan antum memberikan taklik tertentu atau? Jadi atau saya tanggapan untuk buku pribadi, buku tulisan pribadi, bukan buku ulama yang saya terjemahkan. Karena saya berpikir kasus di Indonesia mungkin butuh penyelesaian tersendiri. Makanya di beberapa buku yang saya tulis seperti buku tentang riba, buku tentang halal haram, bisnis online, fikih ASN, kemudian tentang pasar muslim, dunia makelar, kemudian juga tentang ada orang utang, itu lebih bersifat kasus di lapangan, kemudian hasil saya baca yang saya pahami, jadilah sebuah buku. Berarti antum sekarang menyusun buku pada tema-tema tertentu, yang Lebih kira-kira lebih realistis di lapangan gitu? Iya, lebih banyak berkaitan dengan masalah muamalah. Berarti bukan semua apa yang tadi, misalnya antum dapat, dengarkan dulu, sebelum antum langsung nukil. Kalau fawaid-fawaid seperti itu sifatnya buku catatan. Sementara yang kami terbitkan, yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, berarti yang kita ambil kesimpulannya, salah satu kiat untuk istiqomahnya adalah justru terus mengajarkan ilmu itu dan dipakai metode yang dipakai oleh Imam Nawawi. Jadi belajar sambil menulis gitu ya. Dan itu juga penting ya. Cuma teman-teman jangan juga didominasi oleh tulisan tapi tidak memahaminya. Ya, al-ilmu fis suduri la fis sutur. Ilmu itu yang dalam hati dan bukan di tulisan, tapi tulisan itu pelengkapnya. Nah, mungkin kalau Ustadz Ami sudah menyatukan keduanya, alhamdulillah gitu ya. Dan kita doakan Ustadz, semoga insya Allah antum bisa istiqomah, selalu terus bermanfaat bagi umat, antum bisa terbitkan banyak buku-buku karena muamalah ini kan terus berkembang.
Makin banyak jenis-jenis transaksi yang muncul dan makin banyak butuh penjelasan dengan retorika yang baik, dengan tenang mempelajarinya dan juga coba mengutip dan menyatukan pendapat-pendapat ulama ini penting sekali. Jazakallah khair, sudah banyak memberikan manfaat dan mudah-mudahan antum istiqomah insyaallah. Amin. Walakum. Baik, tafadhal. Kalau ada yang pertanyaan masuk. Oke. Seperti biasa ya, nanti kita azan langsung iqamah. Ya. Oke, bismillah. Mungkin kita batasi 3 pertanyaan saja, Ustaz. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya, saya merupakan seorang pemabuk. Saya suka keluar malam dan pulang pagi karena pekerjaan juga. Saya sudah berhenti dari dunia malam 1 bulan yang lalu dan ini kajian pertama saya karena diajak oleh teman kuliah. Apakah Allah akan mengampuni saya? Apakah kesempatan itu akan datang untuk saya? Bagaimana jika saya dicemooh oleh rekan-rekan kerja? Wassalamualaikum Ustaz. Kami mau jawab? Fadhal Ustaz. Ya. Pertama sekali, selamat bergabung. Ya, penanya ini saya tidak tahu di mana posisinya, tapi selamat bergabung di majelis ilmu kami dan masjid serta majelis ini selalu terbuka orang-orang seperti Anda. Majelis kita ini bukan khusus untuk orang yang sudah lama hijrah. Semua orang bisa hadir, muslimin bisa hadir, bisa bertanya, ya, dan juga mendalami. Dan Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan Anda teman yang mau mengajak Anda. Saya yakin, saya pribadi sekarang saya merasa ada, walaupun kita cuma diskusi tentang masalah pribadi Ustaz Ami misalnya, tetapi ada hal-hal yang kita rasakan dari majelis itu, ketenangan jiwa, rahmat Allah Subhanahu wa taala turun, itu memang ada, ya. Nah, ketenangan ini susah untuk dibeli, ya. Tidak ada nilainya. Kebagian orang mencari ketenangan mungkin dengan tadi malam, diskotik, musik dengan begitu besar. Dan kadang-kadang syaitan menghiasi seakan-akan itu indah buat dia. Padahal sebenarnya sulit, berbicara sama orang pun sulit karena ributnya gitu ya, kondisi dan keadaan. Mabuk juga kita jadi tidak tahu apa yang harus kita kerjakan di esok harinya. Dan tidak lepas, biasanya saudara-saudaranya itu berantem, perzinahan. Sebagaimana majelis ilmu begini, itu saudaranya jelas gitu ya. Kita lebih termotivasi untuk ibadah, kita mendapatkan teman-teman yang baik, ya, seperti itu. Maka selamat datang tentunya bergabung dan ini sangat terbuka buat Anda. Kalau pertanyaan tadi apakah Allah akan mengampuni, tentu saja. Allah, kata Nabi SAW, akan mengampuni dosa seorang hamba, bahkan menerima taubatnya selama belum ruhnya sampai ke kerongkongannya, gitu kan? Dan sangat terbuka dalam hadis lain sebelum matahari terbit dari barat, ya. Jadi sangat terbuka. Dan bergembiralah dengan sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu sangat gembira dengan taubat hamba-hambanya, lebih gembira daripada seseorang di antara kalian membawa semua bekalnya di atas tunggangannya atau untahnya, kemudian dia datang ke satu padang sahara yang tidak bertuan, dan dia tidur di bawah sebuah pohon, lalu hilanglah unta tersebut dengan semua bekalnya. Pada saat dia bangun, dia cari dan tidak ketemu, dan dia sudah putus asa, dia pun berkata, saya akan kembali ke pohon yang tadi untuk tidur lagi, semoga saja saya sudah mati, tidak bangun. Pada saat dia terbangun, kata Nabi SAW, dia temukan untah dan bekalnya, sehingga dia bisa melanjutkan estafet kehidupan. Maka bagaimana gembiranya dia? Allah Azza wa Jalla lebih gembira dengan taubat hamba-hambanya. Allah tidak ingin kita masuk neraka, Allah mau kita masuk ke dalam surga. Oleh karena itu Allah membukakan pintu taubat. Saya pernah menyusun sebuah tema khutbah Jumat di serial Iman, judulnya Taubat. Saya di awal pembukaan saya mengatakan ini betul-betul bonus dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Andai saja Allah tidak buka pintu taubat, sekali kita berdosa langsung dihukum, itu luar biasa. Siapa di antara kita yang bisa luput dari hukuman Allah? Tapi karena Allah buka pintu taubat ini, siapa yang mau kembali, Allah gembira, Allah berikan peluang, maka itu satu hal yang luar biasa. Oleh karena itu Allah akan terima taubat Anda akan penuhi, tinggal memenuhi syarat Imam Nawawi rahimahullah, yaitu meninggalkan dosa itu, dosa apapun yang kita kerjakan kita tinggalkan. Yang kedua menyesali, dan ketiga berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Terakhir mungkin kalau masalah cemooh, teman-teman tidak usah dipedulikan. Apapun orang mau katakan, selama kita berada di jalan yang benar, tidak usah peduli. Itu pasti ada. Dicemooh, kamu alim ya sekarang, kamu sok ini, kamu sok itu, nggak apa-apa. Ya saya baru tahu. Saya susun tablik akbar khusus judulnya Iya, inilah aku sekarang. Itu 2,5 jam kami tablik akbar di Makassar membahas, dan ini tentang masalah keutamaan taubat, dan harusnya kita tidak peduli lagi dengan kondisi dan perkataan orang-orang kalau kita sudah hijrah dan bertaubat. Dan memang itu jawabannya. Kalau orang mengatakan kamu berubah ya sekarang, iya, inilah aku sekarang.
Memang kita berubah. Karena kalau tidak, sampai kapan itu? Kematian depan mata dan akan menyambut kita. Dan kita akan ada pertanggungjawaban semuanya. Maka harus berhenti. Semua teman-teman kita yang buruk itu hanya maksimal mungkin setengah jam di kuburan. Gak akan lebih dari itu. Dia akan temani kita ke kuburan, besok dia pergi, pulang dengan aktivitasnya. Kita sendirian di kuburan. Dan kata Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal, ikut di kuburan 3 hal. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dan akan pulang 2 hal. Keluarganya, secinta-cintanya istri pada suami, suami pada istri, dia akan pulang. Orang tua, ibu sama anaknya pun akan pulang. Hartanya semewah apapun, mobil paling jauh diparkir di pagar kuburan. Kemudian habis itu dibawa pulang. Jadi warisan, amalnya menemaninya. Maka kita harus sadar, amal kita harus perbanyak. Dan jangan terpengaruh dengan orang. Juga saya tambahkan, jangan heran kalau Anda sudah mulai hijrah, maka akan terbentuk komunitas baru. Wajar itu. Nanti teman-teman Anda sudah tidak nyaman dengan Anda pun tidak nyaman sama mereka. Karena kalau sudah ikut pengajian begini, sudah merasa, ini nggak boleh ya. Saya harus sholat, saya harus tutup aurat, saya nggak boleh lagi mabuk, saya nggak boleh lagi berzina, itu sudah ada. Maka kita merasa sudah nggak nyaman tuh. Nah, kenyamanan kita akan ada komunitas baru. Orang-orang yang ada di masjid, dari pengajian ke pengajian, dari cari rezeki halal ke rezeki halal yang lain. Nah, seperti itu memang. Itu wajar. Itu memang akan beralih kepada komunitas yang baru. Dan insya Allah tidak usah khawatir, Anda akan punya teman-teman dan komunitas yang lain. Kalau Ustaz Ami mau tambahkan, Pak. Masya Allah, baik. Jadi mungkin berbicara tentang hijrah, kita tidak tenggelam dengan masa silam. Kita semuanya punya masa silam. Bahkan barangkali para sahabat Nabi SAW masa silamnya jauh lebih kelam daripada kita. Tapi begitu mereka terkena hidayah dan masuk Islam, mereka menjadi pahlawan-pahlawan besar. Ada ulama kibar di zaman tabi'in, Fudail bin Iyad, dulunya adalah seorang perampok. Tapi setelah itu beliau menjadi ulama kibar yang menghiasi aroma Islam semakin indah di masanya dan sampai sekarang nasihatnya sering kita pakai. Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan bagi Anda untuk bertaubat. Dan kata Ibnu Qayyim mengambil pelajaran firman Allah di surat At-Taubah ayat 118. Taubatnya hamba diapit oleh 2 taubat dari Allah. Tsumma taballahu alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Kemudian Allah memberi kesempatan bagi dia untuk bertaubat. Liyatubu, agar dia bertaubat. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Jadi taubatnya hamba diapit 2 taubat dari Allah. Pertama, dikasih trigger sama Allah. Trigger itu bisa jadi datang dari kawan Anda diajak duduk di sini sebagai kesempatan majelis ilmu pertama. Itu triggernya. Mau direspon atau tidak? Ketika Anda respon dengan baik, Anda bertobat. Lalu setelah itu ketika Anda bertobat, Allah terima taubat. Diberi kesempatan taubat, direspon, lalu Allah terima taubat. Sehingga hamba menjalani ini 3 fase. Tsumma taba alaihim liyatubu innahu huwat tawwabur rahim. Jangan sia-siakan kesempatan semacam ini, sehingga kita semuanya terbuka untuk menerima siapapun yang datang ke sini untuk memperbaiki diri, dan Allah membuka kesempatan bagi hambanya. Wa kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sampaikan kepada seluruh hambaku yang dia telah tenggelam dengan kemaksiatan, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua jenis dosa. Segede apapun dosa Anda, ketika Anda datang bertobat untuk mohon ampun kepada Allah, Allah membuka pengampunan dosa lebih besar daripada dosa Anda. Maka mudah-mudahan Anda bisa istiqomah. Amin. Fadhal. Oke, selanjutnya. Ustadz, apakah kita harus tersiksa dulu sebelum menikmati kajian ilmu, Ustadz? Nah, itu Ustaz Ami yang jawab. Karena beliau dari tadi yang mempromosikan tersiksanya. Ustaz Khalid nggak mengalami fase seperti itu. Tapi antum yang dari tadi bicara, tapi tidak apa-apa, itu bicara. Baik, kalau ada keharusan seperti itu tidak harus. Ada sebagian di antara teman-teman yang lingkungannya sudah mendukung dengan baik, sehingga dari kecil dia diarahkan untuk senang ilmu, senang untuk kajian. Bahkan ada banyak sekali anak-anak ya yang sekarang cita-citanya pengen jadi ustadz, cita-citanya pengen jadi dai. Dia menghafal Quran terasa sangat ringan. Bahkan dia kalau sehari tidak menghafal Quran itu mungkin nggak nyaman. Itu dari kecil, dari anak-anak SD. Walhamdulillah atas bimbingan orang tuanya. Tapi setidaknya seperti ini ya. Jadi kalaupun kita sebagai orang tua yang usia sudah 40-an ke atas, 50-an ke atas, saya kalau mau berubah serius
agar bisa menonjol di bidang ilmu, di bidang dakwah, apakah masih mungkin? Kesempatan itu ada, walaupun peluangnya lebih kecil dibandingkan yang masih muda. Kalaupun kita sudah gagal untuk ke arah sana, kita proyeksikan anak turunan kita. Jangan sampai anak keturunan kita kondisinya sama seperti bapaknya. Kalau perlu gimana? Jauh lebih baik. Jauh lebih baik daripada bapaknya. Sehingga alhamdulillah anak-anak keturunan teman-teman ahlu sunnah sudah mulai dekat dengan Al-Quran sejak usia SD, sejak usia SMP. Padahal dulu bapaknya SMA belum bisa baca. Bahkan kuliah belum bisa baca. Tapi anaknya sudah pandai membaca, bahkan sudah punya banyak hafalan di saat usia SD. Tapi ada juga yang dia mengalami fase seperti yang saya alami. Mungkin tahap awal dia kesakitan. Tahap awal dia menolak, dia berontak. Diberitahu seperti ini susah untuk diterima. Dan ada satu hal yang tadi belum sempat saya ceritakan. Saya waktu SMA itu liberal. Dan di antara faktor yang membuat saya kenapa susah menerima kajian sunnah itu karena akidah liberal tadi. Beberapa buku liberal dan buku-buku orientalis yang pernah saya baca di waktu SMA itu buku filsafat perennial, Philosoph Skon. Itu sempat jadi buku rujukan saya. Kemudian tokoh Syiah yang sudah meninggal ya, Kang Jalal, itu juga sering saya konsumsi, termasuk beberapa buku yang lain. Sampai ketika SMA kelas 3, saya sempat punya cita-cita untuk ngikuti forum liberal. Cuman ibu saya yang menolak. Kamu kalau ngambil jurusan sosial, jurusan ilmu politik atau apa, gak ridho. Pokoknya harus ngambil ilmu eksak. Dan itulah yang kemudian melatar belakangi kenapa saya tetap bertahan di ilmu eksak. Nah, ketika Anda mungkin punya pemikiran-pemikiran bermasalah seperti itu. Terkadang pemikiran seperti inilah yang menghalangi orang untuk bisa dapat hidayah. Jadi ibarat sebuah gelas yang sudah dikotori dengan aneka pemikiran yang gak bersih, butuh dibuang dulu. Nah, membuang kotoran itu lebih berat. Seperti daging yang sudah ada kanker. Berbeda dengan ketika lambung itu kosong tinggal diisi. Tapi kalau sudah ada kotoran, sudah ada kanker, gimana? Harus dioperasi dulu, baru bisa diisi. Proses pembersihan itulah yang membuat saya jadi berat untuk menerima kajian-kajian sunnah tadi. Jadi kalau dari saya jawaban buat penanya tadi, kalau saya melihat tidak harus. Mirip sama jawaban Ustaz Ami tadi ya. Mungkin ada orang yang melalui fase tadi, hambatan-hambatan termasuk masalah buku-buku liberal yang dibaca misalnya. Kalau saya pribadi enggak, memang ya, karena sudah diarahkan oleh orang tua gitu. Jadi diarahkan untuk agama, ke agama selalu begitu. Saya pun menanamkan ke anak-anak saya sekarang begitu. Jadi semuanya saya arahkan ke agama. Bagi saya dengan belajar agama ini, walaupun dari awal kayak Ustaz Ami tadi sempat singgung, kita masih berat atau pemahaman kita dari 100% itu masih 40-50%, masih banyak yang kita lalaikan. Tapi karena terus saja kita seperti tidak ada opsi lain, nah akhirnya kita jadi mau tidak mau terpengaruh. Dan alhamdulillah waktu itu di antara teman-teman mahasiswa Indonesia yang diterima SMA di Madinah, di antaranya kami, saya dengan beberapa teman-teman, mungkin hanya ada 5 atau 7 orang. Setelahnya nggak ada lagi yang diterima, langsung masuk kuliah. Jadi memang fase SMA-nya juga sudah dihabisin di sana. Cuma saya pernah melalui Ustaz Ami satu fase, mungkin banyak jemaah yang tidak tahu juga, saya tidak pernah ceritakan, cuma waktu saya selesai SMA-nya tahun 93 gitu ya, saya sempat terfikir waktu itu di Madinah tinggal masuk ke kuliah, dan saya waktu itu gemar sekali ingin masuk kuliah hadis atau kuliah dakwah, dan alhamdulillah saya masuk dakwah akhirnya. Saya sempat terfikir untuk kuliah umum, sehingga saya mengambil satu cuti akademik waktu itu di kampus 93 sampai 94, dan saya masuk di kampus UMI jurusan manajemen. Jadi saya sempat setahun tuh gitu kan, masuk di sana kuliah, dan saya sudah merasa nyaman waktu itu. Sudahlah, saya rasa sudah cukup SMA, SMP saya belajar agama, sederhananya waktu itu pikirannya ya. Tapi sampai hari ini teman-teman sekalian, demi Allah yang saya syukuri kepada Allah, tidak pernah saya lupakan itu, justru 1 tahun setelah saya kuliah, datang lagi panggilan dari kampus Madinah. Entah bagaimana itu datang panggilan untuk kembali melanjutkan kuliah di sana. Karena kami ambil cuti akademik, biasanya ini nggak dipanggil lagi. Nah waktu dipanggil lagi, saya kembali dan masuk kuliah dakwah. Dan sampai detik ini saya selalu syukuri karena saya kembali ke agama. Entah waktu itu kalau saya lanjutkan manajemen, arahnya kemana saya nggak tahu. Ya mungkin saya hanya sempat bekerja di perusahaan orang lain, atau misalnya
jauh dari agama karena bekalnya masih baru SMP sama SMA saja. Tapi alhamdulillah jurusan agama itu sangat besar pengaruhnya. Makanya kalau istri saya pun bicara, nanti anak-anak ini ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur. Enggak, saya bilang enggak ada. Kalau saya enggak bisa, kalau anak saya semuanya ke agama. Nanti kalau S2, S3 mau ambil jurusan umum silahkan. Tapi kita butuh bekal agama yang kuat. Nah seperti itu kurang lebih. Jadi insya Allah tidak semuanya harus melalui sesuatu yang berat gitu ya. Yang penting antum punya niat dan tekad yang baik. Sebagai contoh tadi sederhana antum ke masjid ini, saya yakin juga ada yang dari jarak jauh datang gitu kan. Tapi termudahkan selama antum mau jalani. Ya mungkin yang terakhir Fadhal. Oke, pertanyaan terakhir Ustaz. Bagaimana caranya mempertahankan hijrah tersebut untuk tetap istiqomah dan oleh begitu banyaknya syubhat-syubhat Ustaz? Syukron. Tafadhal Ustaz. Kalau saya sudah biasa didengar sama mereka. Mereka sudah hafal nih kiat istiqomah saya. Masya Allah. Baik. Berbicara mempertahankan hijrah, bagaimana kiat-kiatnya untuk bisa bertahan? Bagi kami Ustadz, nampaknya komunitas itu faktor penunjang utama Ustadz. Makanya ada istilah as-sahibu sahib, yang namanya teman itu bisa nyeret. Dan saya kira kenapa kita bisa bertahan dengan baik, diantaranya adalah komunitas. Karena itulah dalam syariat kita diperintahkan untuk menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah, kemudian aktif mengikuti forum-forum kajian, karena di komunitas yang baik inilah kita bisa bertahan. Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Nabi Musa alaihissalatu wassalam, beliau kan meminta kepada Allah untuk apa? Agar Nabi Harun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Musa untuk jadi nabi, Nabi Musa mengatakan, waj'alhu waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Kuatkanlah, dukung untuk dakwahku dan tunjuk Harun akhi, saudaraku yaitu Harun, yang nanti dia akan menguatkan dakwahku. Lalu Nabi Musa alaihissalam menyebutkan kenapa beliau meminta nabi yang lain sebagai pembantu untuk sama-sama berdakwah melawan atau menyampaikan dakwah kepada Firaun. Kay nusabbihaka katsira, agar kami bisa banyak bertasbih. Wa nadhkuraka katsira, dan lebih banyak berzikir. Sehingga kebersamaan dengan orang soleh membuat kita jadi terjaga motivasinya. Kadang kita naik turun, bisa naik bisa surut. Nabi SAW mengatakan likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal itu ada suasana naik dan ada suasana, setiap ada suasana naik pasti ada turun. Tapi akan terjaga walaupun turun tetap bertahan dalam kebaikan, nggak sampai kebablasan ya. Kadang-kadang ada yang turun sampai hilang dari komunitas, hilang dari forum kajian, bahkan waliyadzubillah sampai pindah agama. Tidak jarang begitu dia hilang sampai dia mengikuti yang lain. Maka keberadaan komunitas ini Anda jaga baik-baik, sehingga selalu merapat dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik. Mungkin ada hal yang mengecewakan, sehingga saya kalau kumpul sama ini sering disinggung, saya tersinggung perasaan, dia ngomong nyelekit, dia ngomong kayak gini. Itu konsekuensi ketika Anda bergesekan dengan siapapun. Tapi Anda menghargai bahwa tauhid di sini penting. Kalau kemudian Anda kumpul dengan orang-orang yang menjaga tauhid, insya Allah akan bertahan tauhid Anda. Walaupun ada suasana kadang sakit hati dan seterusnya. Nabi SAW menyebutkan, pada saat Fathu Mekah, banyak sekali berbagai macam daerah-daerah yang masuk Islam, sampai beliau mengatakan, Inna syaitana qad ayisa ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Sesungguhnya setan sudah putus asa untuk kembali disembah. Setan putus asa untuk membangkitkan suasana kesyirikan seperti dulu di Jazirah Arab. Tapi ada satu gangguan yang setan tidak pernah putus asa. Walakinnat tahrisha bainakum. Setan tidak pernah putus asa untuk membuat permusuhan di tengah kalian. Jadi poin ini Anda perlu catat. Ketika Anda kumpul dengan teman-teman yang sudah belajar agama, yang sudah akrab dengan kajian sunnah, kadang gesekan itu muncul. Tapi kita ingat pesan Nabi SAW.
kita dipertahankan oleh Allah untuk tetap terjaga tauhidnya, tapi godaan bagian ini nggak hilang. Berarti modalnya apa? Jangan gampang baper gitu aja. Jangan gampang baper. Siapa yang gampang baper, dia mungkin tidak akan bertahan untuk bisa bergesekan dengan yang lain. Dikit-dikit kecewa, dikit-dikit emosi. Dan Anda sendiri akan sakit. Allah Subhanahu wa taala jadikan antara kita dengan yang lain itu sumber fitnah, sumber ujian. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian sebagai sumber fitnah bagi yang lain, atasbirun, sejauh mana kalian bersabar. Sehingga ketika Anda bisa bersabar, kalaupun ada yang kurang dari saudaranya, itu hal yang lumrah. Karena Anda bukan malaikat dan teman Anda juga bukan malaikat. Sama-sama manusia yang punya kekurangan. Sehingga tetap selalu bertahan dalam komunitas dan sabar ketika ada kekurangan yang dialami oleh temannya. Itu sebagai saran ya. Mungkin Ustadz ada koreksi dan tambahan. Mungkin sebagai bukan koreksi. Barakallahu fiik. Jadi kalau dari saya sering sampaikan di majelis kita, cuma saya ingatkan kembali dari saya kiat istiqomahnya 4. Yang pertama itu ilmu, majelis ilmu. Betul-betul ilmu ini pondasi iman, teman-teman. Bisa kita katakan tidak ada iman tanpa ilmu, ya. Sementara orang kalau sudah punya iman itu berubah semua. Orang bodoh jadi pintar, penakut jadi pemberani, orang pelit jadi dermawan itu karena imannya. Dan itu pondasinya ilmu. Antum sadar atau tidak sadar dulu dalam majelis ilmu seperti ini itu pasti menambah iman. Makanya jangan pernah tinggalkan majelis ilmu, ya. Di masa-masa terutama kita lagi turun itu, maka harus selalu majelis ilmu. Jangan beralasan, oh saya sibuk kerja, saya sibuk begini. Ini kajian kita malam malah. Atau mungkin antum kalau tidak bisa offline, bisa online. Jadi ilmu itu jangan ditinggalkan. Saya selalu berbagi sama jemaah saya dan saya pun begitu. Sehari kalau tidak isi pengajian itu beda sekali rasanya dengan kalau lagi habis isi pengajian. Karena kadang-kadang kalau kami isi pengajian, tidak tahu kalau Ustaz Ami rasakan juga. Kita isi pengajian sebenarnya kita sedang mengecas diri kita sendiri. Kadang-kadang kita bahas bab tentang sholat malam nih. Sebenarnya kita sedang motivasi diri kita. Oh hadis ini lagi ya. Oh iya lupa saya ini. Kita teringat kembali. Sebenarnya manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Begitu juga dengan orang yang hadir. Dan memang ilmu itu harus diulang-ulangi. Gak bisa sekali 2 kali. Ya. Antum mendengarkan masalah takwa, masalah wara, masalah zuhud berulang-ulang. Tidak masalah. Ulang-ulangi aja. Karena kita tidak tahu mana yang betul-betul tertanam dalam hati kita. Yang kedua, amalkan ilmu itu. Jangan cuma punya teori. Harus diamalkan. Dan saya pernah kasih kiatnya bagaimana? Dipaksa. Ya. Paksa untuk mulai menerapkan ilmu itu. Paksa tanda kutip sini ya. Walladzina jahadu fina hadaynahum subulana. Orang yang memaksakan mujahadah ke jalan kami, kami akan pandu ke jalan kami. Jadi paksakan mulai sekarang program sholat malam, paksakan mulai sekarang baca beberapa ayat Al-Quran, paksakan sekarang rutin pikir pagi petang, paksakan majelis ilmu, paksakan. Jadi kita paksakan sendiri, kita programkan, ya, kita kayak mengontrol diri kita. Nah itu yang dimaksudkan. Jadi amalkan. Ilmu sedikit diamalkan jauh lebih baik daripada ilmu banyak tapi tidak diamalkan. Gitu ya. Yang ketiga baru komunitas kayak Ustaz Ami bilang tadi. Ya. Nah kalau saya tambahkan tadi apa yang beliau sampaikan, kalau antum ada gesekan-gesekan sama sebagian ikhwah, mungkin karena kejahilan mereka, Allah bilang wal afina anin nas, maafkan orang lain. Kita maafkan mereka, tapi kita boleh memilih di antara sekian banyak orang di pengajian, mana yang aslah, yang lebih baik. Ya. Tentu tidak semua orang buruk. Antum temukan seseorang ini pernah menipu, di majelis. Jangan antum pukul rata, di Blok M itu saya pernah ketemu ada ikhwah atau akhwat penipu. Itu dia pribadi. Gak boleh dipukul rata semuanya. Jadi jangan kita karena satu orang ini lalu kita rusak komunitas kita. Tapi dia begitu belum tentu yang lainnya. Pasti yang lain ada yang lebih baik daripada itu. Karena saya pernah dengar beberapa ikhwah kita cerita gitu ya. Di Blok M itu Ustaz, tolong Ustaz nasihatin. Kadang-kadang di tempat akhwatnya, tempat ikhwahnya datang ke kajian tapi masih gosip. Ya. Tapi masih ini dan itu. Bahkan ada yang mengeluh sama saya ditipu dengan ikhwah yang kalau kajian di saf awal, dan nyatat terus, tapi dia menipu. Nah itu dia individu. Dan ujian sedang datang kepada antum. Gitu kan. Ya udah kita tinggal nyari orang-orang yang lebih baik. Gitu kan. Kemudian yang keempat, yang terakhir jadi ilmu, kemudian amalkan, kemudian komunitas, dan yang terakhir adalah berdoa. Ini tidak kalah penting. Harus berdoa. Ya, kata Nabi SAW, kalau orang sudah mulai mengumpulkan harta dunia, ya, maka faknizu, kalian harusnya justru menjaga hadhil kalimat,
Kalimat-kalimat. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, aku minta agar aku bisa kokoh dan istiqomah dalam perkara agama ini. Kita selalu baca, ya. Dan banyak doa-doa yang lain yang bisa kita baca. Allahumma habibna ila iman. Ya Allah, cintakanlah iman dalam hati kami. Wa zayyinu fi qulubina, hiaskan dalam hati kami. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Buatlah kami benci terhadap kekufuran, perbuatan keji, dosa dan pembangkangan. Itu diantaranya. Jadi kita coba baca, dan doa yang masyhur, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik atau ala dinik, dalam beberapa riwayat. Nabi SAW sering ulang ini, yang membolak-bolakan hati, ya Allah bolakkanlah hati kami atau arahkan hati kami kepada agamamu. Kata salah satu ummahatil mu'minin, ya Rasulullah, sering kali kami dengar anda baca doa ini. Maksudnya apa yang anda khawatirkan? Anda ini siapa? Maka kata Nabi SAW, wahai Aisyah, waktu itu pada Aisyah, dan ada juga riwayat lain, kalau seingat saya ada Ummu Salamah radhiyallahu anhunna ajma'in. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya hai Aisyah, hati manusia itu ada di jari jemari sang pengasih Allah, dia bola-balikkan sesuai yang dia inginkan. Maka tetap kita minta. Makanya dalam Al-Fatihah kita selalu baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu selalu kita ucapkan, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, jazakallah khair Ustaz Ami. Semoga Allah ikhlaskan niat kita semuanya dan teman-teman yang hadir, dan Allah berikan manfaat dari pertemuan kita ini. Kalau benar dari Allah, maka silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari kami, tentunya kami mohon maaf dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.